Hello guys, welcome back to my channel. Jadi di hari ini, di hari yang mendung ini habis hujan, aku mau berbagi nih pengalaman dan first impression aku saat aku bikin event thrifting kemarin untuk pertama kalinya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat anyway, beberapa waktu yang lalu aku sempat baca berita nih kalau misalkan di Indonesia itu pemerintah melarang untuk memperjualbelikan barang-barang import atau barang-barang bekas ya dari luar negeri. Bahkan aku sempat dengar kalau ada di daerah mana aku lupa, ada yang sampai dibakar ya, yang itu berapa bal, sekitar 10 bal lebih yang nilainya mencapai sekitar 10 miliar. Wow, that's a lot of money. Menurut berita yang aku baca ya, pemerintah melakukan itu karena ada beberapa alasan nih yang aku baca ya. Salah satunya karena barang-barang import seperti itu mengganggu stabilitas ekonomi dalam negeri, khususnya brand-brand lokal, karena mereka yang suka berbelanja produk-produk thrifting menganggap kalau produk thrifting itu jelas jauh lebih murah daripada brand-brand lokal, yang mana ini mematikan industri tekstil dalam negeri, sehingga pemerintah melarang seperti itu. Yang kedua adalah barang-barang import atau barang-barang thrifting itu tidak baik guys buat kesehatan, karena seperti kita tahu ya, ini adalah barang-barang bekas punyanya orang yang diimpor dari luar negeri. Jadi kalau kita pakai ulang meskipun sudah dicuci, itu pasti ada beberapa bakteri yang pasti masih menempel, dan itu menurut mereka kurang baik buat kesehatan. Well, kalau boleh jujur ya, sebenarnya saya adalah orang yang suka thrifting juga guys. Jadi karena selain harganya terjangkau, barang-barang thrifting itu kebanyakan barang-barang branded yang kalau kita pintar memilihnya, itu adalah barang-barang yang masih bagus dan masih layak pakai. Jadi ya, aku berharap sih ada solusi yang win-win solution ya, antara pemerintah, brand-brand lokal, dan juga pedagang-pedagang thrifting yang tentunya dengan adanya hal-hal seperti ini mengganggu pekerjaan mereka, seperti itu. Jadi beberapa hari yang lalu, buat kalian yang follow Instagram aku, kalian pasti tahu kalau aku sempat bikin event thrifting yang konsepnya memang masih kecil-kecilan guys, dan itu di daerah Surabaya Timur. Lokasinya ada di cafe yang ya semi cafe, kayak semi cafe dan semi warkop seperti itu, dan eventnya berjalan sekitar seminggu atau 7 hari aja. Jadi awal mula aku ikut event ini adalah aku waktu itu diajak oleh salah satu rekanku, sebut aja namanya D. Jadi D ini ngajak aku untuk ayo kita bikin event kecil-kecilan di salah satu cafe di Surabaya Timur. Dia ngajak aku waktu itu karena dia berpikir kalau aku bisa desain, aku bisa ngedit video, yang mana itu cukup membantu buat menghemat biaya produksi dan biaya pengeluaran yang lain-lain seperti itu. Awalnya aku nggak mau ya, karena ya aku berpikir aku takut itu mengganggu pekerjaan utamaku ya. Tapi setelah kita ngobrol, berbincang-bincang untuk membahas soal income, job desk, dan sebagainya, kita menemukan jalan keluar, dan aku akhirnya mengiyakan untuk ayo yaudah aku join. Akhirnya setelah oke, kita mulai membahas nih tentang konsep acaranya seperti apa, lalu media marketingnya mau pakai yang kayak gimana, lokasi venue yang tepat di mana, budget, dan sebagainya. Lalu setelah semua oke, kita mulai calling tenan, yang mana itu kita mengumpulkan tenan-tenan untuk kita ajak bergabung ke event kami saat itu. Lalu singkat cerita, event akhirnya mulai berjalan, dan ya so far so good sih, nggak ada hal-hal yang kayak gimana-gimana, semuanya aman terkendali, dan sampai di hari terakhir semuanya berjalan lancar, nggak ada masalah yang terlalu gimana-gimana gitu. Overall oke sih. First impressionku tentang event kali ini adalah ya seru, menyenangkan, dan berkesan sih, karena di event itu aku bertemu dengan banyak orang yang notabene dari berbagai macam kehidupan yang berbeda-beda, pengalaman hidup yang berbeda-beda, dan
ya untungnya di sana orangnya welcome semua sih, asik semua, enak diajak ngobrol. Jadi 7 hari yang aku habiskan di sana gak kerasa, lebih kayak ya udah kita sharing pengalaman aja seperti itu, dan ya itu menyenangkan sih selama 7 hari itu. Dan kalau misalkan tentang hal-hal negatif atau pengalaman yang kurang enak sih ada juga sebenarnya. Ini aku cerita dikit aja ya. Jadi salah satu pengalaman yang kurang menyenangkan ya saat event adalah ada salah satu tenan yang menurut aku kayak seenaknya sendiri gitu. Jadi kalau di event itu misalkan kita lagi event atau lagi acara berlangsung itu kita nggak bisa seenaknya loading out. Jadi loading out itu barang yang misalkan di sana ketika acara selesai baru bisa loading out seperti itu. Jadi orang yang tenan yang aku maksud ini sebelum waktunya dia loading out. Jadi kan kalau misalkan banyak pembeli nih di sana terus dia loading out kan kalau dilihat kayak kurang enak gitu. Jadi kayak misalkan ya semua tenan lagi jualan, lagi repot lah, terus tiba-tiba mereka loading out mengangkatin gawang terus dibawa keluar, itu kan kayak kurang etis gitu. Jadi aku yang pertama kali ngeliat itu kayak ya jadinya kurang respect sih. Jadi ya kurang lebih seperti itu cerita tentang pengalamanku. Kalau misalkan ada ajakan lagi seharusnya menyenangkan sih, seharusnya nggak ada masalah, tapi aku merasa kalau kayak bukan passion aja gitu. Jadi ya enak tapi kayak ada yang ganjel gitu di hati. Jadi ya kalau misalnya diajak lagi mungkin aku akan berpikir 2 kali sih untuk menerima atau enggak ya. Dan aku juga mau ngasih tips nih buat kalian, kalau misalkan kalian mau ikut event seperti itu atau misalkan mau bikin event seperti itu, tips pertama adalah kalian harus sabar. Kenapa sabar? Karena menurutku seperti yang tadi aku cerita, ada tenan yang kurang sopan lah ya seperti itu. Dia menganggap kalau event itu gagal pada awalnya karena dia menganggap itu di hari pertama nggak ada pembelinya sepi, padahal waktu itu promosi belum jalan dan itu di hari Senin yang mana kebanyakan orang kerja. Ya aku juga yang orang awam kurang paham sih sebenarnya hal seperti itu, karena aku dikasih tahu sama rekanku kalau misalkan hari pertama memang kurang lebih seperti itu, masih mayoritas sepi lah. Tapi ketika promosi udah jalan dan udah mendekati hari-hari menjelang weekend, itu pembelinya udah mulai rame dan gila banget, dan itu terbukti di event kemarin seperti itu. Jadi pokoknya intinya sabar dan nikmatin aja acaranya. Dan buat kalian yang mau bikin event seperti itu, sebenarnya bikin event thrift itu gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Menurutku buat kalian yang orangnya gampang bergaul, punya banyak relasi di mana-mana, bikin event seperti ini tuh mudah. Karena kuncinya adalah banyak relasi sih sebenarnya, dan pinter ngelobi. Itu aja sih sebenarnya. Ya ada kesulitan yang kayak gimana-gimana. Tapi kalau dibilang sulitnya itu ya sabar aja sih menghadapi keinginan pemilik tenan, karena pasti mereka kan udah spend money kan, mereka pasti expect acaranya bakal ramai. Dan ketika di hari yang menjelang weekend seperti itu mereka melihat kurang sesuai ekspektasi mereka akan ya pasti komplain lah, dan itu hal yang wajar. Jadi intinya ya persiapkan event itu dengan matang aja sih, dan zero mistake, intinya kayak gitu ya. Jadi sekian buat video kali ini, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi nih buat kalian yang misalkan mau bikin event atau ikut event thrifting kayak gitu. Semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian. Terima kasih udah nonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.